Assalamualaikum, halo teman-teman, kembali lagi di NetSmart Indonesia. Kali ini kita akan belajar mengenai relasi dan fungsi. Yuk kita simak baik-baik ya materinya. Yang pertama yaitu definisi relasi dan fungsi. Relasi dalam matematika adalah suatu aturan yang menghubungkan antara anggota satu himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Sedangkan fungsi adalah relasi khusus yang memetakan setiap anggota himpunan A ke tepat satu anggota himpunan B. Nah, ada beberapa cara untuk menyatakan relasi nih teman-teman. Yang pertama itu ada diagram panah. Nah, diagram panah ini kita tinggal menarik garis dari anggota himpunan A yang memiliki relasi dengan anggota himpunan B. Jadi, misalkan ada anggota himpunan A yaitu 1 memiliki relasi dengan 3 dan 4 dari anggota himpunan B. Nah, kita tinggal tarik saja garis lurus atau tanda panah dari 1 menuju 3 dan 4 itu. Nah, selanjutnya yang kedua ada diagram kartesius. Diagram kartesius ini digambarkan dengan dua sumbu vertikal, sumbu Y, dan sumbu horizontal atau sumbu X, serta titik potong dari kedua sumbu O 0,0 yang menjadi titik pusat dari diagram kartesius. Contohnya bisa teman-teman lihat di bawah ini ya. Diketahui himpunan A 6, 8, 10, 12, 14 dan himpunan B 2, 3, 5, 7. Jika relasi himpunan A ke himpunan B adalah relasi kelipatan dari, maka kita dapat menggambarkan relasi tersebut menggunakan diagram kartesius. Bisa dilihat di bawah ini ada titik 6,2. Nah, 6,2 ini merupakan suatu relasi karena 6 merupakan kelipatan dari 2. Begitu juga titik-titik yang lainnya. Selanjutnya ada himpunan pasangan berurutan. Selain menggunakan diagram panah dan diagram kartesius ini, kita juga bisa menyatakan relasi menggunakan himpunan pasangan berurutan. Caranya yaitu setiap pasangan antara anggota dari dua himpunan ditulis secara mendaftar. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai sifat relasi. Sifat yang pertama yaitu suatu relasi R pada himpunan A bersifat refleksif jika A, A merupakan elemen R untuk setiap A elemen A besar. Dengan kata lain, suatu relasi R pada himpunan A dikatakan tidak refleksif jika terdapat A elemen A besar, sedemikian hingga A, bukan elemen R. Dan sifat yang kedua yaitu transitif. Suatu relasi R pada himpunan A bersifat transitif jika A, B elemen R dan B, C elemen R, maka A, C elemen R untuk A, B, C elemen A. Dan sifat yang ketiga yaitu simetri dan antisimetri. Suatu relasi R pada himpunan A bersifat simetri jika A, B merupakan elemen R untuk setiap A, B elemen A, maka B, A elemen R. Suatu relasi R pada himpunan A dikatakan tidak simetri jika A, B elemen R sementara itu B, A bukan elemen R. Suatu relasi R pada himpunan A dikatakan antisimetri jika untuk setiap A, B elemen A, B elemen R, dan B, A elemen R berlaku hanya jika A sama dengan B. Kita harus perhatikan dulu nih bahwa istilah simetri dan antisimetri tidaklah berlawanan karena suatu relasi dapat memiliki kedua sifat tersebut sekaligus. Namun, relasi tidak dapat memiliki kedua sifat tersebut sekaligus jika ia mengandung beberapa pasangan terurut berbentuk A, B yang mana A tidak sama dengan B. Selanjutnya, perbedaan relasi dan fungsi. Secara sederhana, relasi dapat diartikan sebagai hubungan. Hubungan yang dimaksud yaitu hubungan antara daerah asal atau biasa yang kita sebut dengan domain dengan daerah kawan atau kodomain. Sedangkan fungsi merupakan relasi yang memasangkan tiap anggota himpunan daerah asal ke tepat satu himpunan daerah kawannya.
Perbedaan antara relasi dan fungsi ada pada cara memasangkan anggota himpunan ke daerah asalnya. Nah, pada relasi ini tidak ada aturan khusus nih untuk memasangkan setiap anggota himpunan, tetapi aturan hanya terikat atas pernyataan relasi itu sendiri. Setiap anggota himpunan daerah asal boleh memiliki pasangan lebih dari satu atau boleh juga tidak memiliki pasangan. Sedangkan pada fungsi, tiap anggota himpunan dari daerah asal atau domain ini dipasangkan dengan aturan khusus. Aturan itu mengharuskan setiap anggota himpunan daerah asal atau domain memiliki pasangan dan hanya tepat satu dipasangkan dengan daerah kawannya. Dengan kata lain, setiap relasi belum tentu fungsi, namun setiap fungsi pasti merupakan relasi. Nah, selanjutnya ada beberapa sifat fungsi. Yang pertama, fungsi injektif atau fungsi satu-satu. Nah, fungsi pertama ini yang akan dibahas adalah fungsi injektif atau yang sering disebut dengan fungsi into atau fungsi satu-satu. Fungsi F A ke B dikatakan fungsi injektif jika dan hanya jika anggota kodomain hanya dipasangkan satu kali dengan anggota domain. Pada fungsi injektif, anggota himpunan daerah kodomain boleh tidak memiliki pasangan. Namun, semua anggota kodomain yang terpasangkan hanya ada satu, tidak boleh ada yang lebih dari satu. Gambarnya bisa kita lihat ya teman-teman, ini fungsi injektif. Fungsi injektif ini dia cuma dapat satu-satu nih pasangannya, dan boleh kalau kodomainnya nggak dapat pasangan tapi cuma boleh satu aja nih yang nggak dapat pasangan. Sedangkan yang bukan injektif itu, lihat di sini kodomain ini ada yang memiliki dua pasangan dari domainnya dan ada dua yang nggak punya pasangan. Gitu. Selanjutnya ada fungsi surjektif atau fungsi onto. Fungsi surjektif atau onto ini memiliki ciri yaitu anggota kodomainnya boleh memiliki pasangan lebih dari satu, namun tidak boleh ada anggota kodomain yang tidak dipasangkan. Fungsi surjektif ini biasanya dipenuhi apabila jumlah anggota kodomain sama atau lebih sedikit dari anggota domain. Bisa kita lihat juga di gambar. Nah, yang gambarnya sebelah kanan ini bukan fungsi surjektif karena ada anggota kodomain yang tidak memiliki pasangan nih teman-teman. Selanjutnya ada fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Fungsi bijektif ini merupakan gabungan dari fungsi injektif dan surjektif. Pada fungsi bijektif, semua anggota domain dan kodomain terpasangkan tepat satu pasangan. Kebalikan fungsi dari fungsi injektif dan surjektif belum pasti fungsi atau pemetaan. Namun, kebalikan fungsi dari fungsi bijektif juga merupakan fungsi atau pemetaan. Nah, mungkin sekian dari aku untuk materi fungsi dan relasi. Semoga apa yang aku sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.